Di dunia Bu Juhe semuanya perlu proses. Perlu perjuangan. Makanya berusaha. Allah di dunia Bu Juhe semuanya perlu proses. Perlu perjuangan. Makanya berusaha. Allah berikan tenaga, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keinginan, Allah berikan otak di atas, nafsu di bawah, tangan buat bergerak, kaki buat melangkah. Itu modal, manfaatkan semua. Kalau kita tidak memanfaatkannya, ya Rasul mengatakan, nanti di yaumil akhir tidak akan bergerak kaki turunan Adam sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu, kemanakan masa mudamu, dari mana kekayaanmu, kemanakan kekayaanmu, dari mana ilmumu, kemanakan ilmumu, dipakai apa seluruh tubuh. Makanya kalau orang memanfaatkan tenaga tubuh untuk bekerja karena Allah, makin sehat, makin mudah untuk diajak bekerja. Kalau ada orang memanfaatkan otak untuk berpikir, makin cemerlang, makin diasah. Berbeda kalau orang punya tenaga, punya tubuh, tidak dipakai untuk bekerja. Makanya orang lihat Juhe, banyak orang muncul orang Ciamis, arana ririwit. Kenapa? Nggak barokah. Dikasih tubuh, dikasih tenaga, ririwit teh sakit, hidup enggan, mati tak mau, main pelehe weh. Lantaran ubah kahayang aja dong gue. Jadi yang namanya tubuh, yang namanya tenaga nggak dimanfaatkan, Allah benci. Jadi kacau, nggak dipakai. Otak, kalau nggak dipakai berpikir, Allah tidak suka, jadilah dia bebel. Makanya itu bukan rezeki anak-anak, bukan rezeki Juhe dan keluarga. Begitu. Ya. Maksudnya mungkin seperti ini mah. Karena niatnya tuh cari ini buat bahagiain anak, dibukakan tuh gitu. Tapi sekali lagi, yang namanya kita yang mendatangkan rezeki banyak. Yang pertama, karena usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yang kedua, karena kita banyak bersedekah. Makin banyak bersedekah, makin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, karena bersyukur. Wala in sakartum la azidanakum. Syukur dengan nikmat Allah makin berlipat ganda. Kemudian apalagi? Dengan banyak bertaubat rezeki datang. Dengan banyak istighfar rezeki datang. Dengan punya istri, punya suami, punya pasangan rezeki datang. Dengan kita memiliki anak rezeki datang. Jadi rezeki datang itu dengan syarat yang telah Allah ajukan buat kita. Makanya ini dijalani. Karena Allah pun memerintahkan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya saya paling tidak suka dengan perempuan malas. Mama, suami saya meninggal. Anak saya 3, Ma. Bagaimana anak-anak sekolah? Saya tanya, ibu kerja tidak, makan kemiskinan. Otak lu gak dipakai, tenaga lu gak dipakai. Artinya modal yang Allah berikan dicuekin, silahkan miskin. Dia yang cari jalan miskin. Gitu. Ya, semangat ya Maya. Ya laki-laki gak perempuan sebetulnya wajib mencari nafkah. Iya. Oke Juhe. Terima kasih Mama, Aa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Semua makhluk hidup itu pasti ada rezekinya ya Maya. Betul. Semua sampai orang cacing yang dalam tanah. Cicak apalagi barang gede segede kiu. Iya. Cicak tembok aja, nemplok aja. Ada aja rengi. Nggak usah. Gitu. Nggak usah. Yang namanya cacing. Semut hitam. Di atas batu yang hitam. Di tengah malam yang gelap gulita. Rezekinya ada. Apalagi kita manusia. Badan segede kiu. Iya itu. Siap, harus semangat semuanya. Yang di sini juga semangat bertanya, siapa lagi mau nanya? Yang ini. Siapa mau nanya? Saya. Yuk. Bang akhirnya we kolot sih. Kesal dulu semua karunya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat nih. Tanya Mama yuk. Ayo. Punten Mama. Mangga, Kenalkan saya Deni Widyaningsih dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Ngapnya ponakan dan ini cowoknya. Spesial ini Mama. Spesial. Oke dari spesial. Silakan Mama. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah Karangomel Indramayu. Punten Mama, menyambung tadi apa yang disampaikan bahwa perempuan itu harus juga bisa bekerja gitu. Nah kebetulan di lingkungan saya itu
ada keadaan yang memaksa perempuan itu harus bekerja bahkan sampai ke luar negeri begitu, sehingga pengasuhan anak ini diserahkan kepada orang di rumah gitu, entah itu neneknya, entah itu bibinya, yang notabene pola asuhnya mungkin berbeda begitu dengan yang diharapkan gitu, sehingga yang didapatkan ini anak jadi dalam hal pendidikannya terabaikan begitu, Mama. Entah dengan sekarang yang efek teknologi yang lumayan luar biasa, kemudian dalam pengasuhan nenek yang mungkin tidak bisa mengikuti arus zamannya, sehingga ya dampaknya sangat negatif sekali. Pertanyaan Denny? Pertanyaan saya begini, bagaimana menurut Mama tentang keadaan seperti itu? Nggak bakalan seorang istri pergi nyari duit dari TKW kalau suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. Karena ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami nih, kalian punya kewajiban memberikan nafkah buat keluarga kalian. Rasul menyatakan keluarga yang bahagia kalau punya 4 faktor. 1, istri yang solehah. 2, anak soleh dan solehah. Yang ketiga, rumah yang luas. Yang keempat, yang sumber rezeki di negeri sendiri. Sehingga gampang mudik. Kalau keluar negeri, minimal kontrak kerja 2 tahun. Walau gak betah. Walaupun Anda udah bete dengan bos yang itu. Kalau belum 2 tahun Anda belum bisa mundur karena Anda kena denda. Karena negeri orang beda aturan dengan negara kita. Ada perempuan pergi ke luar negeri. Makanya sebelum mengambil keputusan dipikirkan baik buruknya, positif negatifnya. Kalau saya, punten dalam tanda kutip, berkali-kali ketemu orang yang jadi TKW, misalnya yang di Hong Kong, misalnya yang di Mekah, yang di Madinah, mereka gajinya dibilang gede-gede banget mah enggak. Punten ya, kalau disebut angka. Ada yang hanya cuma 5 juta, 6 juta. Sementara jauh dari suami, jauh dari anak, jauh dari keluarga. Tabarakallah. Kalau saya bilang mendingan yang di negeri sendiri hanya 3 juta tapi dekat anak dan keluarga. Beda. Makanya kenapa terjadi pola berpikir orang tidak sama. Dia merasa kerja di luar negeri mah gajinya gede. Tapi dia tidak menghitung bagaimana sisi negatif yang banyak. Termasuk pendidikan anak. Karena anak dididik oleh neneknya, oleh bibinya berbeda. Kenapa harapan orang tua dengan harapan nenek dan bibinya. Yang penting anak anteng gue mah. Bukan anak gue kok. Disuruh ngasuh. Makanya kembali kepada individu orang yang bersangkutan. Kalau individu tadi berpikir anak amanat dari Allah yang wajib saya didik dan arahkan ke agama yang benar. Saya yakin dia lebih memilih kerja di dalam negeri dengan gaji yang tidak seberapa. Tapi anak dalam pantauan dia. Kalau saya berpikir begitu. Jadi tetap kewajibannya adalah mendidik anak sebetulnya. Iya. Rezeki mas selama bergerak pasti ada. Yang salah tinggal diam. Bahkan punten. Yang namanya rezeki tidak harus kita jauh pergi kemana. Di rumah aja bisa punya rezeki kok. Sok hitung. Anda pergi ke luar negeri. Gaji 5 juta, 6 juta nih yang baru kemarin umroh mama pulang. Itu orang-orang tuh cerita. Pulang 2 tahun baru pulang. Tambah lagi 4 tahun baru pulang. Sementara kalau saya berpikir. Kenapa sih lu gak jualan nasi uduk? Gak jualan nasi ulam? Gak jualan gado-gado? Gak jualan bakwan, cendol? Jadi nyari duit tidak harus jauh-jauh. Yang penting halalan thayyibah. Walaupun di tempat kita. Selama bergerak rezeki ada. Nggak bakalan kosong. Nggak bakalan. Fa inna malus yusra. Inna malus yusra. Fa idza faragta fansob wa ila rabbika fargob. Sesudah ada kesulitan, ada kebahagiaan. Sudah kesusahan, ada kebahagiaan. Bagi siapa yang bekerja, terus bekerja tanpa henti. Nyambung kerjaannya hanya kepada Allah mereka berharap. Makanya jangan buang waktu. Saya bukan merasa benar. Selalu menghitung. Jam sekian jadwal saya. Jam sekian, jam sekian. Maya teriak, Pan, cepetan Pan. Mama harus kesini lagi. Itu. Saya tidak suka dengan buang-buang waktu sampai kiamat. Waktu akan kembali. Begitu Bu.
Siap Mama. Siap Mama. Mama. Iban. Terima kasih Jadi tahu. Mama atas pencerahannya dan ilmunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mah. Waktu termanfaatkan dengan maksimal. Semua pertanyaan sudah dijawab. Kalau ada yang belum ada kebagian untuk bertanya, mudah-mudahan ada kesempatan lagi Mah ya. Oke, kita tutup dan doa. Bu, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik.